sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil. Luasan perairan merupakan komponen yang dominan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta kilometer persegi atau 81% dari luas keseluruhan Indonesia. Pulau-pulau besar Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa merupakan kawasan ekonomi utama Indonesia. Sehingga perlu adanya moda transportasi yang menghubungkan antar pulau di Indonesia untuk perjalanan barang dan pergerakan manusia. Merak adalah sebuah pelabuhan di kota Cilegon, Banten yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Keduanya dipisahkan oleh Selat Sunda. Kapal Ro-Ro adalah kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga, sehingga disebut sebagai kapal roll-on atau roll-off dan disingkat Ro-Ro. Kapal Ro-Ro selain digunakan untuk angkutan truk, juga digunakan untuk mengangkut mobil penumpang, sepeda motor, serta penumpang jalan kaki. Angkutan ini merupakan pilihan populer antara Jawa dengan Sumatera di Merak Bakauheni, antara Jawa dengan Madura, dan antara Jawa dengan Bali. Kapal yang termasuk jenis Ro-Ro antara lain kapal penyeberangan feri yang melayani lintasan tetap seperti lintas Merak Bakauheni, lintas Ujung Kamal, lintas Ketapang Gilimanuk, lintas Padang Bay, Lembar, dan berbagai lintas lainnya. Kapal pengangkut mobil atau car ferries, kapal general cargo yang beroperasi sebagai kapal Ro-Ro. Ini adalah bagian-bagian kapal feri. Bagian belakang kapal disebut buritan, bagian depan kapal disebut haluan, bangunan atas di mana terdapat anjungan kapal, kabin untuk awak, dan ruang navigasi, cerobong, propeller atau baling-baling untuk menggerakkan kapal, pemecah ombak, pintu rampa yaitu pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan kendaraan atau kargo, ruang mesin, dan jangkar. Berikut adalah spesifikasi desain kapal feri tipe 5000 gross ton. Panjang seluruh kapal yaitu 109,4 meter, panjang AGT 99,2 meter, lebar dek kapal 19,6 meter, lebar garis air 18,94 meter, tinggi kapal 5,6 meter, sarat 4,1 meter, kecepatan percobaan 17 knot, kecepatan dinas 15 knot, motor induk 2 x 3500 horsepower, motor bantu 4 x 400 kW per 500 kV ampere, bow thruster 1 x 600 kW, anak buah kapal sebanyak 30 orang, penumpang sebanyak 812 orang, kendaraan maksimum yaitu 26 unit trailer, 2 unit tronton 10R, 37 unit truk medium, 77 unit sedan atau MPV atau SUV. Ini adalah sistem sensor yang digunakan pada kapal feri. Pada ruang navigasi, terdapat sensor rain gauge, barometer, termometer, dan hygrometer. Sensor
barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dan ini adalah gambar dari sensor barometer. Berikut adalah stimulus yang digunakan pada sensor barometer, yaitu tekanan udara, yang akan menghasilkan respon berupa pergerakan jarum pada display. Fenomena fisika yang terjadi pada sensor, yaitu barometer aneroid terdiri atas dua cakram atau kapsul yang terbuat dari lembaran tipis logam. Logam tersebut memiliki dua strip logam kecil pada kedua sisi interiornya. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik, sehingga sensor ini berupa sensor aktif. Saat tekanan udara naik atau turun, logam akan ikut memuai atau menciut. Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara dua strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga akan bervariasi. Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengkonversinya menjadi pembacaan tekanan udara. Sensor termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur udara. Ini adalah gambar dari sensor termometer. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa suhu, yang akan menghasilkan respon berupa pergeseran ketinggian air raksa. Fenomena fisika yang terjadi yaitu raksa dalam pipa termometer akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian mendorong kolom cairan atau raksa keluar dari pentolan pipa menuju ke pipa kapiler yang menyebabkan perubahan ketinggian air raksa. Sensor hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Berikut adalah gambar sensor hygrometer. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa suhu udara dan suhu saturasi lingkungan, yang akan menghasilkan respon berupa pergeseran jarum pada display hygrometer. Prinsip kerja dari hygrometer yaitu menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan yang kedua untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Termometer bola kering membiarkan tabung air raksa dibiarkan kering, sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Sedangkan termometer bola basah membuat tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Sensor rain gauge adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat curah hujan. Berikut adalah gambar dari sensor rain gauge. Pada gambar terdapat beberapa bagian, yaitu overflow tube, measuring tube, funnel, and mounting bracket. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu jumlah curah hujan yang terjadi dalam suatu waktu, yang akan menghasilkan respon berupa tegangan. Fenomena fisika yang terjadi pada sensor yaitu air hujan ditampung dalam silinder yang di dalamnya terdapat sebuah pelampung. Pelampung itu akan dihubungkan dengan sebuah pena yang bertugas untuk menggoreskan tintanya ke dalam sebuah kertas pias. Pelampung itu akan bergerak naik atau turun tergantung dari banyaknya air hujan yang tertampung dalam silinder tersebut. Jika airnya banyak, maka pelampung akan bergerak ke atas dan secara otomatis pula pena akan bergerak ke atas dan menggoreskannya tinta pada bagian atas kertas pias dan juga sebaliknya. Lebar kertas piasnya sendiri dibuat hanya sebesar 20 mm, di mana kertasnya dibuat mengelilingi sebuah alat. Sensor anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Dan berikut adalah gambar dari sensor anemometer. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa tekanan angin yang akan menghasilkan respon arus listrik. Fenomena fisika yang terjadi pada sensor yaitu angin akan mengadakan tekanan yang kuat pada bagian baling-baling yang berbentuk cekung atau mangkuk. Bagian yang cekung akan berputar ke satu arah. Poros yang berputar dihubungkan dengan dinamo kecil. Bila baling-baling berputar, maka akan terjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran. Kemudian, besarnya arus listrik dihubungkan dengan galvanometer yang telah ditera dengan satuan kecepatan dalam knots, meter per detik atau kilometer per jam. Sensor kompas
kompas adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah navigasi dari kapal. Berikut adalah gambar dari sensor kompas. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu pembacaan sinyal magnetis bumi yang diterima oleh transmitter yang akan menghasilkan respon berupa sudut yang menyatakan arah hadap kapal. Fenomena fisika yang terjadi pada sensor yaitu dengan cara membaca sinyal yang diterima oleh transmitter yang kemudian ditransmisikan kepada data interface I2C yang biasa disebut dengan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Definisi dari sinyal PWM yaitu sebuah sinyal yang lebar pulsanya telah termodulasi. Sinyal PWM merupakan sinyal yang merepresentasikan koordinat arah mata angin. Sensor GPS atau Global Positioning System adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi. Berikut adalah gambar dari sensor GPS. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa GPS receiver akan menerima sinyal dari beberapa satelit yang akan menghasilkan respon berupa informasi posisi dan petunjuk arah jalan menuju dermaga tujuan. Fenomena fisik yang terjadi pada sensor yaitu GPS harus terhubung antara GPS receiver dan satelit. GPS receiver akan mencari sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit sinyal dari beberapa satelit di sekeliling bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek ini terdiri dari 24 susunan satelit dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit GPS bisa diterima di seluruh permukaan bumi. Sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS memuat informasi waktu, kapan sinyal itu dipancarkan, dan juga informasi mengenai posisi satelit yang bersangkutan di angkasa luar. Berikut adalah sensor yang terdapat pada ruang mesin, yaitu sensor termometer, barometer, dan hygrometer. Sensor barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dan ini adalah gambar dari sensor barometer. Berikut adalah stimulus yang digunakan pada sensor barometer, yaitu tekanan udara, yang akan menghasilkan respon berupa pergerakan jarum pada display. Fenomena fisika yang terjadi pada sensor, yaitu barometer aneroid terdiri atas 2 cakram atau kapsul yang terbuat dari lembaran tipis logam. Logam tersebut memiliki 2 strip logam kecil pada kedua sisi interiornya. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik, sehingga sensor ini berupa sensor aktif. Saat tekanan udara naik atau turun, logam akan ikut memuai atau menciut. Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara 2 strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga akan bervariasi. Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengkonversinya menjadi pembacaan tekanan udara. Sensor termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur udara. Ini adalah gambar dari sensor termometer. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa suhu, yang akan menghasilkan respon berupa pergeseran ketinggian air raksa. Fenomena fisika yang terjadi yaitu raksa dalam pipa termometer akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian mendorong kolom cairan atau raksa keluar dari pentolan pipa menuju ke pipa kapiler yang menyebabkan perubahan ketinggian air raksa. Sensor hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Berikut adalah gambar sensor hygrometer. Stimulus yang digunakan pada sensor yaitu berupa suhu udara dan suhu saturasi lingkungan, yang akan menghasilkan respon berupa pergeseran jarum pada display hygrometer. Prinsip kerja dari hygrometer yaitu menggunakan 2 termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan yang kedua untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Termometer bola kering membiarkan tabung air raksa dibiarkan kering, sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Sedangkan termometer bola basah membuat tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Pada ruang mesin harus memenuhi kriteria berikut ini.
Pertama, suhu maksimum kamar mesin yaitu 45 derajat Celcius, kelembapan relatif sebesar 50%, tekanan barometer sebesar 76 cm Hg. Sensor kebocoran air pada ruang mesin di kapal feri. Sensor yang digunakan ialah sensor kapasitif yang dapat mengukur dan menyimpan energi medan listrik dari kapasitor. Kapasitor terdiri dari dua buah plat elektroda yang akan dialiri listrik. Elektroda harus bersifat konduksi dan terbuat dari metal. Lalu, elektroda tersebut akan diposisikan secara paralel. Setelah dialiri listrik atau energi potensial, space di antara elektroda akan menghasilkan medan listrik yang akan disimpan menjadi energi oleh sensor kapasitif. Dengan menempatkan material non-konduktif, kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi akan semakin bertambah, sehingga nilai kapasitansi akan bertambah pula. Material tersebut disebut dielektrik. Kunci dari suatu benda dielektrik ialah memiliki nilai permitivitas yang relatif, sehingga dapat disimpan energinya. Ketinggian dari liquid akan berbanding lurus dengan nilai kapasitansi. Untuk mengukur nilai kapasitansi yang variatif, energi listrik yang masuk dan energi listrik yang keluar dari elektroda akan diukur sebagai nilai output kedua yang dapat dijadikan parameter. Ketinggian fluida dapat diukur dengan mengaliri listrik pada kapasitor. Semakin banyak energi yang mengalir pada elektroda, maka nilai kapasitansi akan semakin besar, yang artinya semakin tinggi ketinggian fluidanya. Transducer elektromekanikal dapat memanfaatkan energi listrik yang disimpan oleh sensor kapasitif dan mengkonversinya menjadi energi mekanik. Salah satunya ialah buzzer. Buzzer dapat mengkonversi energi listrik menjadi gelombang akustik. Buzzer ini memiliki frekuensi resonan pada 2,7 kHz dan memiliki amplitudo terbesar pada frekuensinya. Sehingga, buzzer ini sangat cocok untuk dijadikan aktuator sensor kebocoran air. Saat terjadi kebocoran air, buzzer akan berbunyi, yang diharapkan anak buah kapal pada bagian operator dapat menutup pintu ruang terjadinya kebocoran, sehingga air tidak meluas kemana-mana. Persamaan yang akan digunakan untuk mengetahui kebocoran air pada ruang mesin di kapal feri yaitu E sama dengan delta Y per delta X, di mana E adalah sensitivitas, delta Y sama dengan perubahan nilai output, delta X adalah perubahan nilai input. Dari grafik dapat kita lihat, apabila terdapat ketinggian air, maka output akan menghasilkan high voltage atau sama dengan 1. Dan apabila tidak ada perbedaan ketinggian air yang terdeteksi oleh sensor, maka output akan menghasilkan low voltage atau sama dengan 0. Berikut adalah karakteristik dari sensor yang akan dimodifikasi.